Lanjut. Semalam tidak tidur nyenyak ya? Tidur sangat nyenyak. Laki-laki yang tidak puas. Sarkastis, berbohong secara halus. Tidak puas. Apa yang tidak puas? Uhuk-uhuk, tidak ada apa-apa. Aku meleset lagi. Latihan memanah ya. Ini aku jago. Tak nyangka dia bisa memanah. Ibu tiri ternyata hebat sekali. Kalau mau memuji, bisa lebih keras ucapkan. Aku tidak begitu, kamu kalah jauh dari ayahku. Pernah di militer, belajar banyak hal. Ayo kita tanding. Bagus sekali. Sudah lama tidak berlatih. Tadi kena panah mungkin karena keberuntungan. Gaya memegang busur kamu salah. Tangan. Santai. Tenaga dari lengan besar. Dia memang berbeda dari sebelumnya. Namun, bagus sekali. Lihat target. Jangan lihat aku. Kamu. Dengan bantuanmu, kemampuanku meningkat sedikit. Pria licik. Aku angkat telepon sebentar. Ada apa, Little Lemon? Ibu, aku ingin pulang. Bisakah kamu antar aku pulang? Ting. Menolak permintaan pulang Nie Qingning dengan tegas dan pergi ke rumah sakit untuk menakut-nakutinya. Tidak bisa, Qingning kecil. Maaf ibu tiri. Menyusahkanmu. Bahkan tidak panggil ibu lagi. Anak ini Qingning. Tidak kurang cerdiknya dari Jingyan. Siapkan mobil, aku mau ke rumah sakit. Jacuma Ibu Tiri. Bagaimana bisa peduli padamu yang bukan anak kandung? Tidak tahu diri. Nie Qingning. Kamu ini anak yang tidak diurus ibu dan tidak disayang ayah. Apa hakmu tinggal di kamar VIP ini? Cepat pergi saja. Bukan, aku punya ayah dan ibu. Ini kamar aku. Nie Qingning. Yangan menolak tawaran baik.
Siapa yang menggertak si kecil Qingning? Siapa yang menggertak Qingning saya? Kamu siapa? Siapa yang membiarkan kamu masuk? Aku istri Nie Junyi. Shen Nanke. Anak kecil tak berguna. Paman keempat tidak mengatur pernikahan. Aku juga tidak mengajakmu ke rumah lama itu. Kau pikir kau siapa? Shen Nong. Siapa yang mengizinkanmu untuk menggendong bayi lucu ini? Ini wilayahku. Usir orang itu dari sini sekarang juga. Nie Junyi, putri Anda diintimidasi oleh anak paman kedua Anda. Mereka mengatakan dia tidak punya ayah penyayang. Anda punya waktu, bergulinglah ke arahku. Shen Nong. Jangan sok keren. Cuma telepon mau nakutin aku? Cepat turunkan Nie Qingning. Kelardak. Awas aku lapor ke paman dan bikin dia ceraikan kamu. Nie Zhenzen. Kamu berani ya? Kali ini datangnya cepat juga. Kalau saja aku tidak di rumah sakit, aku belum tahu ada orang berani ganggu anakku di depan mataku. Saya salah. Yanggan. Jangan panggil saya Om. Saya beri 10 hari untuk menulis 100.000 kata permintaan maaf untuk Qingning. Minta maaf publik. Jika tidak, saya bisa membuat orang tua kamu bercerai, juga membuat kamu tidak punya orang tua. Lalu, Shen Nan ke istri saya. Dia mewakili saya. Nie Heng. Minta maaf pada Bibi. Jika dia tidak memaafkan kamu, jangan kembali ke rumah ini. Aku salah. Semua salahku. Nie Zhenzen, cepat minta maaf pada Bibi keempat. Pergi. Nie Junyi. Gagal membesarkan anak. 2 tahun kemudian, aku harus bawa anak itu. Kali ini aku lalai. Tapi entah kenapa, aku agak tidak ingin bercerai dengannya. Kenapa? Qingning, ini salah papa, papa minta maaf. Ada yang kamu ingin makan? Papa pergi beli, oke? Apapun yang papa beli, aku makan. Tunggu papa sebentar, oke? Ayah. Qingning kecil. Maafkan aku, Mama. Lebih pintar dari kakakmu. Saya sudah memberi instruksi aku menemukan pengasuh. Tubuhmu terlalu lemah. Jangan pikir pulang dulu. Jika ingin mati lebih cepat dan meninggalkan saudaramu sendirian, bisa melarikan diri. Misi untuk menakut-nakuti Nie Qingning di rumah sakit dan mencegahnya pulang telah selesai. Hadiah, 2 juta. Ayahmu membawakan makanan enak. Aku pulang bersamanya dulu. Ibu tiri itu tampaknya tidak seburuk Wang Ma. Dia bahkan ingin aku dan adikku. Ikut bersamanya. Tak tahu malu. Denga. Kemarin ibu tiri. Menghukum orang yang mengertakkan. Ia memberi pelajaran bagus. Anak ini pakai baju sama setiap hari, tidak punya aura bangsawan. Selain itu, setelah Xiaoqing keluar dari, harusnya didandani dengan, siapkan mobil untukku. Aku mau pergi beli. Iya. Yang di lemari sudah usang. Nggak pantas dipak, perlu beli yang baru. Uangmu cukup nggak? Uangmu uangku juga, suami beri uang ke istri. Bukannya itu seharus. Memang itu yang seharusnya.
Aku tidak ingin bercerai dengannya. MU Bai benar, mungkin aku harus lebih berusaha membangun perasaan dengannya. Lagi pula, dia sekarang sangat menawan. Bunian, dijahit tangan oleh pengrajin Italia. Cocok untuk remaja. Laki-laki dan perempuan. Warna murah, model mencolok. Bahannya kurang berkualitas. Ganti. Aku tidak lengket dengan wanita itu, aku hanya... Tadi aku melihat semua, bungkuskan untuk Baiklah, Nyonyani. Ayah, cepat ke Jingbi, rumahmu dirampok. Mantan pacar ibu tiri datang. Koko. Kebetulan sekali, Kot bisa ketemu kamu di sini. Bukankah sudah lama kita nggak ketemu kamu? Koko. Kangen aku nggak? sahabat dekat dan orang disukai pemilik. Pemilik asli dan King Jiali adalah teman sekamar di universitas. King Jiali ingin masuk dunia, dia selalu menipunya. Pinjamkan aku uang lagi. Kemudian King Jiali, Mengembalikan uangnya. Dia juga mengambil orang disukai dia menyembunyikan. Jangan sampai keketahuan. Tenang, itu tidak. Setelah tahu yang asli menikah, dia membujuk untuk menyiksa anak. Membuat mereka takut, mereka akan menghormatimu. Sayangnya, aku bukan orang bodoh. Ayah, cepat ke pusat perbelanjaan Beijing Utara, mantan pacar ibu tiri datang. Ah, Tuan Ye, mau rapat? Anda mau kemana? Informasikan departemen rapat ditunda. Tidak ada yang lebih penting dari istriku. Begitu tergesa-gesa, rumah kemalingan lagi, ya? Shen Nanke, kenapa kamu membuang tanda cinta yang kuberikan padamu? Barang murah begini juga berani disebut tanda cinta? Wanita itu memanja. Dengan rayuan. Dia akan takluk padaku. Aku tidak percaya kepala keluarga Nie bisa menerima penghinaan ini. Tunggu Ni Chun-e, kalau tahu ada hubungan dengan Bei Ming, dia akan diusir keluar. Pada saat itu, harta cerainya akan jadi milikku dan Bei Ming. Kekia. Apakah akhir-akhir ini kamu merindukanku? Lepaskan ibu tiriku. Kenapa kamu ada? Kalau aku tidak datang, kau akan dijadikan korban. Tugas akan segera. Suruh Ni Jinyan minta maaf du Bei Ming. Dia harus ditegur. Minta maaf padanya. Dia bahkan menyuruh Jin Yan minta maaf kepada kekasihnya. Shen Nanke, wanita ini. Jelas dia memang menggunakan trik tarik ulur. Dia masih khawatir padaku. Kamu kenal anak kecil ini, ya? Baiklah. Ari ini demi menghormati kamu. Biar aku pukul dia 2 kali. Aku bisa lupakan itu. Dia tadi salah bicara, juga aku dengar salah. Aku bilang. Minta maaf padanya. Aku sedang membantumu. Bosni, perlu kita pergi. Shen Nanke, perubahanmu baru-baru ini. Jangan-jangan pura-pura. Jangan bikin aku salah percaya padamu. Cepatlah. Aku sudah tahu. Semua orang jahat padaku. Dasar anak nakal.
Nanke. Pukul dia. Tugas selesai dapat 1 juta. Cukup. Sisanya, biar ayahmu yang urus. Nyonya capek ya? Mau istirahat dulu? Oke. Dia cocok sama selokan. Bawa dia bersihin mulutnya dan ambil kopi rekaman CCTV toko buat saya. Panggil MU Bai ke sini. Ja. Kenapa tadi kamu menyuruhku minta maaf baru bertindak? Panggil dia apa? Tibitiri. Kenapa? Kamu bertindak sebelum minta maaf? Anak-anak sekarang kurang sopan. Daftarkan ke kelas bela diri. Memukul orang tapi melukai sendiri. Benar-benar sia-sia. Siap, Nyonya. Sama-sama. Yij. Kali ini panggil aku. Ada urusan apa lagi? Reaksimu pada kakak ipar sudah tak terkendali. Minta maaf padanya. Pukul dia. Bro, kakak ipar memang hebat. Aku beri dukungan untuknya. Bicara dengan baik. Bro, kakak iparmu memang hebat. Menahan sampai batas lalu berbalik. Untuk Jinyan, ini memang cara terbaik untuk terapi mentalnya. Benar sekali. Dia memang sangat hebat. Yizhe. Bagaimana dengan penyakitmu? Lumayan baik. Itu bagus sekali. Tinggal bareng kakak ipar sepertinya memang membantu pemulihanmu. Yizhe, gimana kalau kamu coba membujuk kakak ipar? Rayu dia. Mana mungkin. Dia sangat konservatif. Seharusnya nggak usah buka semua kan? Nie Juni. Bukuku mana? Ototnya lumayan keras. Kenapa berpakaian seperti? Kamu. Suka? Ya. Hanya. Cukup saja. Sepertinya menggoda dia. Ada gunanya sedikit. Kamu sudah sembuh. Dokter bilang aku bisa pulang untuk istirahat. Anak baik. Lihat wajahmu, kurus. Beri dia makan yang baik. Nyonya, kelo aga keduani datang. Katanya Nona Nie Zenzen mengganggu Nona Qingning.
Mereka datang untuk minta maaf. Keluarga kedua Nie dan Nie Junyi tidak akur. Mereka langsung datang ke rumah. Tidak mencari Nie Junyi, pikir aku mudah diintimidasi. Aku bisa naik ke atas dulu nggak? Memaksa Nie Qingning tinggal, menghadapi Nie keluarga kedua. Tidak boleh ya. Masalah yang kamu buat sendiri. Kamu ingin tinggalkan aku sendirian di Tapi, Ibu Tiri nggak akan jadi orang yang diintimidasikan? bukan orang yang diintimidasi sih. Nyonya, Atau gimana? Hubungi tuan. suruh dia pulang. Tidak perlu. Hal begini tidak usah repot dia. Biar aku saja. Waktu Nie Junyi mencari uang dihitung per detik kalau terganggu. 2 tahun lagi, perceraian aku kurang dapat berapa? Halo. Anak muda kamu. Tidak tahu sopan santun, menghormati orang tua dan merawat anak-anak, yang sebelumnya tidak. Tidak diundang. Apakah itu dianggap sangat Baiklah, tamu tetap tamu, sajikan teh untuk mereka. Bilas mulut Anda. Onda. Adik laki-laki dan kami datang karena tindakan Zhen Zhen dan Qingning. Zanzen Suda Keterlaluan, jadi kami que signe un tuc me mintamaf. Sepupu kedua saya tidak tahu malu. Dia bisa mengubah hitam menjadi. Ini cara bicaramu padaku? Setuju dengan kakak kedua, anak-anak memang lebih suka bermain-main. Xiao Qingning, Zhen Zhen ingin bermain denganmu. Ini, temani dia bermain dengan baik ya. Dulu pergi ke rumah tua, Mereka selalu membuli aku. mereka bilang aku anak liar tanpa ayah, tapi sekarang dia di depanku tak punya daya melawan. Kurang ajar, kamu sangat kurang ajar. Nona Shen, apakah Anda berlebihan? Kamu adalah. Ini adalah Nona Emulan dari keluarga Mu. Dia teman. Bawa orang luar ke rumahku. Dan menekankan dia teman SMA Nie Junci. Kenapa? Ingin menggantikanku? Bisa nggak kalian lebih kreatif? Kenapa dia aneh? Biasanya kan wanita yang mulai masalah, lalu marah dan mengadu. Daripada cari wanita untuk buatku salah paham. Cari pria tampan untuk menggoda. Mungkin saja kalau Nie Junyi salah paham, dia akan putus denganku. Oh, ternyata Nyonya suka pria tampan ya? Masalah ini tidak pantas dibahas di depan umum. Nanti kita bicarakan. Baik. Nyonya. Kembali ke kamar. Kita bicarakan pelan-pelan. Kalau tulus minta maaf. Harap kembali. Dan saya tidak merasa identitas teman SMA. Memiliki sesuatu yang istimewa. Nyeyuni. Pas m'en mu. Jika kamu bicara lagi, kakak sepupu dan istrinya segera akan bercerai. Seiya. Ayah, jangan bicara lagi. Perji. Tunggu. Nie Zhen Zhen tetap di sini. Silakan. Sepertinya Shen Nanke diam-diam.
Sering menganiaya Nie Jinyan. Aku cari kesempatan dekati Nie Jinyan. Bantu aku melawan Shen Nanke. Tentang bimbingan anak. Aku kurang berpengalaman dibanding Nyonya. Tolong Nyonya. Bantu Qingning dengan baik. Xiao Qingning, kamu tahu seberapa baik kakakmu? Dulu dia memperlakukanmu. Kamu balaslah dengan cara yang sama. Kalau kamu bertindak terlalu ringan, aku akan perhitungkan denganmu. Pergilah. Tidak mau. Lihat sikapnya tadi. Zen Zen. Shen Nanke memang cantik. Bagaimana dia begitu terhadap setelah menikah, Nie Junyi semakin semena-mena. Zen Zen. Mari kita pulang dulu. Kakek pasti akan menuntut keadilan untukmu. Aku tahu. Nie Jun sedang mencoba merayumu. Kenapa panas sekali ya? MU bayi ini dokter yang tidak becus. Bukannya reaksinya bersifat tidak langsung? Mengapa saat melihat Shen Nanke, mereka semua akan bereaksi? Pertanyaan hari ini. Kamu belum menjawabku. Apa masalahnya? Jadi, ternyata wanita itu menyukai pria muda dan tampan. Mengapa dia berbau harum sekali? Kau menatapku. Mengapa kamu begitu gugup? Kancing-kancingnya tidak terpasang. Tidak ada. WR. Belum melayani istirahat sudah tegang begini. Sebenarnya, aku tidak suka pria muda. Mereka terlihat terlalu kurus, tidak ada rasa. Aku suka pria yang berotot. Misalnya,
Dia tidur begitu saja. Tidak melakukan apapun. Maksudnya, suka tipe seperti saya. Atau suka saya. Sepertinya agak lemah. Kelihatannya agak malas. Harus lebih rajin latihan. Ibu, selamat pagi. Bajunya ibu hari ini bagus sekali. Sang penjilat kecil. Belakangan ini tubuh lebih baik, selalu mengikuti kakakmu. Katakan saja, mau apa? Saya rasa itu karena pelatih memukul sampai berhalusinasi. Ibu, ada acara taman bermain, saya ingin pergi bersama kalian. Ding, setujui permintaannya Qingning. Paksa Nie Jing yang memakai jepit telinga kucing, rasakan malu, hadiah misi ini 10 juta. Barang dari ribuan tahun kemudian, hal baru. Dulu sibuk menulis laporan dan menghindari pembunuhan. Dulu aku juga. Baiklah. Kalau Xiao Qingning ingin pergi, kita pergi bersama saja. Yeay, Kakao. Mama sudah setuju dengan kita. Adik saat kecil juga ceria seperti ini, entah sejak kapan. Dia jadi pendiam dan takut-takut. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, karena kita sudah jalan, ajak ayah kalian yuk. Boleh? Tapi apa ayah beneran akan datang? Kerjaan dia kan sibuk banget. Tenang aja. Nggak ada yang berani nolak aku. Sudah pulang. Duduklah. Aku ada yang mau bilang. Baik. Ada apa, Bu? Jingyan dan Qingning ingin pergi ke taman hiburan akhir pekan. Sebagai suamiku. Sebagai ayah mereka. Harusnya kamu ikut dengan aku. Mungkin sebelumnya Shen Nanke menyembunyikan dirinya. Setelah menikah, baru berani menunjukkan sisi ini. Kalau mau membangun perasaan dengannya, lebih baik aku sedikit merendah. Menjadi mangsa di matanya. Undangan dari Nyonya tentu tidak bisa saya tolak. Tapi bolehkah saya meminta sedikit hadiah? Hadiah yang mana? Yang ini. Atau yang ini. Saya malah jatuh. Tapi anehnya, saya tidak merasa jijik dengan hal ini. Dan tidak menyangka dia terlihat dingin. Tapi bibirnya lembut. Maaf ya, aku. Kamu menyesal. Aku tidak bermaksud begitu. Ini pertama kalinya aku sedekat ini dengan wanita. Aku harus belajar lebih banyak. Agar lain kali kamu tidak merasa tidak nyaman. Ini cukup bagus, pandai sekali. Hadiah dari saya. Puaskah kamu? Hadiah dari Nyonya. Tentu saja, saya puas. Ada beberapa hal. Saya belum siap. Jadi, Tidak apa-apa. Jangan buru-buru. Waktu kita masih panjang.
Banyak bicara. Bantu aku mengeringkan rambut. Siap. Nyonya. Ujian sudah selesai. Kenapa kalian tidak pergi bermain dengan teman? Ibu. Mereka semua tidak mau bermain denganku. Cuma pamer padaku. Aku benci mereka. Memang anakku hebat. Mama sejak kecil juga tidak punya teman. Dulu karena status terlalu, setelah jadi putri mahkota, orang sekitarku punya maksud tertentu. Lebih baik teman tidak ada. Tapi, tidak punya teman. Normal kah? Kamu gak bisa hidup tanpa teman? Ya, begitu aja. Mungkin aku harus periksa lagi. Lupakan. Kalau dia tahu, mungkin malah salah paham. Kalian masih mau main ga? Sedesedi sada menggeber. Yang satu menjaga istri, cuma aku yang berlebihan. Mau main apakah? Aku ikut main. Halo, selamat datang. Aku ingin bermain ini. Bukankah kamu di militer sebelumnya? Ajar aku. Lihat sini untuk membidik. Ayo, angkat. Kamu hebat sekali. Lumayanlah. Semua kena. Hati-hati, pilih satu. Boneka yang kamu suka. Sisanya tinggal di sini. Terima kasih, adik. Nanti dikasih latihan tambahan, latihan terus, kamu bisa seperti kami. Pilih satu. Aku. Tidak usah, deh. Aku juga tidak pakai. Kipokan tangan kedua square root kedua satu lagi tolong ketiga square root ketiga tetap kipokan tangan. Agar didengarkan, wanita harus pandai merayu. Seperti ini, suami. Kumohon padamu. Kamu dan anak tidak mendengarkanku. Kumohon padamu. Pakai. Aku paling suka memakai barang seperti ini.
Kumohon. Pakai. Aku paling suka pakai ini. Kalau nggak pakai, malam ini jangan pulang. Ayah, kok setuju aja? Ini kan bukan manja. Lihatlah. Kakak benar-benar lucu dah. Siapa yang ingat aku punya masalah psikis? Anggap aku sebagai manusia. Untungnya Jinyan masih muda, nanti saat besar. Akan ada berapa banyak gadis yang dihianati. Misi selesai, selamat mendapatkan 10 juta. Bu, terima kasih banyak untuk beberapa bulan terakhir ini. Aku memang bukan ayah yang baik. Menyadari kesalahan dan mau memperbaiki adalah hal besar, meski Jinyan dan Qingning bukan anak kandung, aku bisa melihat. Sebetulnya mereka ingin dekat denganmu sebagai ayah. Lalu, aku bagaimana? Apa? Menurutmu, aku akan jadi seorang suami yang cakap kan? Perlu diteliti dulu. Aku lihat yang ini lumayan. Bukankah ini Shennanke? Yale, Keluarga Nie punya proyek baru. Bagaimana kalau kita hibur Shen Nanke? ayo pergi. Keke, Lama tak jumpa. Zialan, Keluar bersenang, ketemu hal jahat. Sungguh sial. Cao Cao, Jangan Berpura Pura, Orandarike Luarga Nitidakada. Akutahu. Masih ada perasaan padaku. Sekarang kesempatan kita datang. Kita segera bisa pergi bersama jauh. Apa hubungannya dengan Nie Jun? Jadi, apa yang kamu mau lakukan? Dengar-dengar keluarga Ni mengerjakan proyek baru di Taman Kreatif. Mendapatkan rencananya bisa menghasilkan banyak uang. Cukup untuk kebahagiaan hidup kita di masa depan. Permaisuri, du Baiming ini sungguh bodoh. Daidunia kita, belum pernah lihat orang sebodoh ini. Untung otak cinta orang asli. Du Beiming tidak waspada terhadapku. Keke, setelah itu kita cari tempat yang tidak dihuni orang. Mulai lagi dari awal. Baiming. Shen Nank. Kalau kamu sudah tidak peduli, jangan salahkan aku kalau kasar. Du Beiming, kamu gila? Shen Nanke. Kamu kan sudah menikah. Beiming. Kamu baik-baik saja? Lagi-lagi kamu. Ganggu ibuku waktu itu belum cukup kena hajar ya? Nye Yuni. Shen Nanke suka aku, semua orang tahu. Tapi baru saja. Dia tarik bajuku di depan orang banyak. Kalian lihat itu semua, kan? Pakani, jelas-jelas itu. Bertindak tidak pantas. Mengapa kamu bisa memukul Beiming? Keluarga Nie kaya. Jadi bisa seenaknya? Selera saya. Apa Seburu Kitu? Selama kamu bisa ambil rencananya, kita bisa dapat banyak uang. Mau curi uang suamiku? Dan kabur bersamamu? Gilakah kamu? Kedua orang ini gila, kabur dari sini. Kirim ke rumah sakit jiwa.
Jangan pernah biarkan mereka keluar. Apa kalian mau? Ngapain? Bukan seperti kalian. Lepaskan aku. Desa Shennan. Lepas aku. Sial benar. Tapi Xiao Jinyan akhirnya tahu memanggil Mama. Kenapa lihat aku? Tidak ada. Aku pergi beli es krim lagi untukmu. Berhenti. Duduk. Barusan. Kata Du Beiming. Aku tahu dia adalah orang yang kamu sukai dulu. Aku tidak berpikir macam-macam. Aku belum bilang itu omongan yang mana. Du Beiming licik. Jika suamiku bisa membuatku tidak melihatnya seumur hidup. Tenang saja, Nyonya, rumah sakit jiwa keluarga Nie. Dia tidak akan pernah bisa keluar dari sana. Terima kasih, sayang. Aku ke kamar mandi dulu ya. Kok cepat malu sih? Tidak menyangka. Sakitnya sembuh cukup cepat. Pernah lihat ayah kewalahan seperti itu? Tidak pernah. Aku mengerti. Ayah pasti sedang pacaran dengan ibu. Mereka sudah menikah. Kok masih pacaran sih? Kakak nggak ngerti ya? Di novel si ini namanya nikah dulu baru cinta. Kenapa? Ada apa bilang aja. Aku ada urusan mendadak. Harus dinas 3 hari. Semoga perjalanan lancar. Bapak hati-hati di jalan. Semoga perjalanan lancar. Ayo pergi. Dadah. Aku dan Shenanke lagi bulan madu, kan? Kenapa aku mau bepergian? Dia sama sekali tidak menahan. Seakan dalam pikirannya. Aku tidak penting sama sekali. Ditambah tabungan sebelumnya. Sekarang sudah terkumpul 70 juta. Tapi hidup mewah. Menghidupi diri sendiri dan 2 anak. Masih agak kurang. Kamu tidak punya kata-kata mau bilang kepadaku? Semoga perjalanan dinasmu lancar. Oh iya, Bawa makanan enak. Dengan dia hanya bisa langsung belak-belakan, bicara berbelit tidak berguna. Menurutmu kita sekarang dalam hubungan apa? Hubungan suami istri. Hanya begitu? Apalagi? Aku tunjukkan surat nikahku padamu. Kamu berani sekali. Aku tidak boleh mencium?
Secara logika, kewaspadaanku tidak mungkin bereaksi lambat. Aku tidak menolak Nie Junyi. Tapi, Menerima kebaikannya. masih butuh waktu. Bisa. Tapi aku punya syarat. Khusus. Coba saja. Khusus. Coba saja. Aku juga tak bilang harus dipakai begitu. Ini lebih bagus. Mulutnya bengkak. Kamu jatuh cinta padaku. Hari ini mau pergi sekolah. Dokter MU sudah tanya belum? Paman ketiga, Keadaanku masih bisa. cukup jaga emosi, jangan terlalu berlebihan. Misi, antar dua orang ke sekolah dan buat orang lain lihat kalian tidak akur. Tunggu. Antar kalian ke sekolah. Kamu hari ini salah minum obat ya. Biasanya pagi-pagi kamu nggak antar kita. Kurang ajar. Cepat pergi. Jangan bikin aku telat tidur lagi. Masuk. Nyanyian. Masuk sekolah, kalian makan atau ngapain terserah, jangan paksa diri. Maksud mama apa? Khawatir kesehatan kita, nggak mau bilang langsung. Halo, Apakah Anda orang tua Nie Jinyan, guru wali kelasnya? Nama apa yang terjadi padaku? itu benar. Sekolah kami baru-baru ini mengadakan acara pemeriksaan kesehatan mental. Saya ingin tahu Anda punya waktu untuk Sebaiknya kamu membicarakan hal ini dengan ayah Jinyan. Jinyan dan Qingning pindah ke sini. Ayah mereka sibuk. Dia tidak menghadiri pertemuan orang tua guru. Dulu aku sangat sibuk. Semua punya. Belajar sang pangeran. Nie Junyi tidak bertanggung jawab, sepertinya aku masih terlalu lembut. Nie Junyi masih perlu observasi, tidak boleh terburu-buru. Ayo pergi. Nie, Anda sakit flu. Mau minum obat? Di sini. Tidak perlu. Mungkin ada seseorang yang merindukanku. Saya sudah selesai menulis. Nyonya Ni, kami membuat kehebohan besar.
Ada laporan diterima. Laporan. Ya, seseorang. Saya. Nie Jinyan adalah seorang siswa dari sekolah. Kami memberitahu. Tes psikologis telah dilakukan. Nyon Yani. Berdasarkan hasil evaluasi kami, Anda memiliki kecenderungan kekerasan. Demi kesehatan fisik dan mental Nie Jinyan, kami perlu mengajukan beberapa pertanyaan. Permisi. Apakah Anda pernah menyerang seseorang secara fisik? Saya telah menyerang banyak orang, bahkan pernah memukul sahabat saya. Dia memukuli kekasih sahabatku. Bahkan menghasut Jinyan untuk Astaga. Oh iya. Aku bahkan mendorong suami menampar belakang kepala Jinyan. Rasional, tapi agresif. Dan untuk tingkat Tidak ada. diri. Ini kepribadian sosiopat. Cepat hubungi ayah. Ayah ada orang jahat. Laporkan ke kepala sekolah. Ibu melakukan kekerasan pada saya dan kakak. Sepertinya ada orang lain ingin mengganggu istriku. Segera pesan tiket pesawat. Pulang ke ya. Segera pesan tiket pesawat. Pulang ke ya. Ibuku bukanlah antisocial. Mereka juga tidak memperlakukan. Kamu tidak bisa bicara omong kosong. Jinyan, apa membawamu kemari? Dia menyerang sahabatnya. Itu karena sahabatnya mencuri pacarnya. Hal itu memicu memukul seseorang dan mengenai bagian. Itu karena seseorang pernah menindas saya, dan ibu mengajari saya cara melawan balik. Jadi dia memukuli pacar sahabatnya. Dia ingin berbuat hal buruk pada ibunya. Jadi, ada masalah lain? Bunya. Maafkan saya. Tidak apa-apa. Sekolah bertanggung jawab. Terima kasih. Tidak menyangka dia begitu berani. Suaranya kecil. Hari ini demi aku berbicara dengan suara keras. Dan kamu begitu membelaku. Karena kamu ibuku. Setiap kali ibuang mengganggu kita, selalu membela kita. Saat ada masalah, kamu ajari aku bersikap baik dulu. Mama juga bantu aku. Jadi, kami akan melindungi mama. Gak nyangka. Hubungan ibu dan anak tidak sempurna di kehidupan. Ternyata di kehidupan ini diberikan padaku. Nanke, kamu baik-baik saja. Orang baru pergi. Kamu langsung telepon. Kenapa? Pasang pengawasan padaku. Tidak. King Ning meneleponku. Ada yang melaporkanmu di sekolah. Kamu baik-baik saja? Putri dan putramu telah membantuku menyelesaikannya. Syukurlah. Masalah adalah kesalahanku. Seharusnya aku tidak pergi dinas saat ini. Aku sudah suruh orang untuk menyelidiki. Lihat siapa yang melakukannya. Sebenarnya siapa yang melakukannya. Oke. Terima kasih sebelumnya. Baik. Baik, aku akan kembali. Tunggu aku. Ayo pergi. Kamu sudah kembali. Kupikir sampai tengah malam. Proyek kali ini cukup mudah. Jangan khawatir, bos. Setelah Tuan Nie menandatangani proyek, entahlah, dapat berita apa. Langsung kembali. Letakkan barangnya, kamu bisa pergi. Bawa makanan? Tentu, aku beliin makanan. Baru tanda tangan proyeknya. Tidak hanya ada makanan. Ada ini juga. Tolong dipakai. Cantik sekali.
penghargaan. Tapi lain kali dinas. Tetap utamakan karir. Siap. Nyonya. Mama, Papa, kalian sudah pulang. Mama bibirmu. Kenapa merah sekali? Papa, bibirmu. Kenapa juga merah? Panas dalam. Dia panas dalam. Sudah larut. Cepat kembali dan istirahat. Drama, Daikyu Pao, Mendengar kabar bahwa aktris memerankan perempuan Presiden sebagai pejuang di kalangan wanita, ditemukan alamat Kota Film Laimai. M. Yulan. Adik MU Bai. Sepertinya ini adalah ulahnya. Mulan. Adik MU Bai. Sepertinya dia yang melakukan ini. Mulan. Nona Shen bilang ingin bertemu. Katanya ada janji denganmu. Nona Shen mencari saya. Ada urusan apa? Apakah Nona MU lupa ingatan? Sampai lupa melaporkanku. Nona Shen memang langsung berbicara ya. Y. Sekarang dengan dukungan dari Nio. Camus tente tidak akan pedulikan Perazan Roland. Nona MU ingin mendekati Jinyan. Menggantikan diri kemudian menjadi istri Nio Junyi. Kamu tahu aku suka Nio. Sengaja mempermalukan aku. Kamu tahu aku suka Nio. Sengaja mempermalukan aku. Reaksinya biasa saja. Sepertinya Nona Shen juga tidak terlalu suka dengan Pak Nie. Urusan saya dan suami. Tidak perlu khawatirkan. Karena Anda adalah adik Muba. Saya akan melupakan kejadian, memberi kamu satu kesempatan lagi. Tapi ke depannya, harap Anda bersikap baik-baik saja. Kek Junyi. Kamu sudah dengar, kan? Shen Nanke terhadapmu. Itu semua pura-pura. Aku dengar dengan jelas. Kalian. Kalian sudah bersekongkol. M. Yulan. Kamu melaporkan istriku. Istriku hanya ingin berbaik hati padamu. Kamu selalu menebar fitnah di tempatku. Kekekni. Shen Nanke sebenarnya tidak mencintaimu. Dia selalu membohongimu. Ibu, aku tahu. Kakak ini mau jadi istri ayah. Berusaha menggantikanmu. Benar kan? Xiao Qingning. Hubungan seperti ini bukan disebut wanita. Cinta satu pihak. Disebut bunga busuk. Terima kasih asisten Xie. Aku tidak mau lihat dia di TV lagi. Ya, Kekekni. Nona Mulan. sekarang aku resmi memberitahumu. Kamu diblokir. Kekni. Kekni, accusala. Empunila accu, Kekni. Masih, kakak, sudah kembali. Dengar M. Yulan ingin menyakitimu, benar? Kamu mau membelanya. Jean Gamberi à Kumuka. Mulan Bucan Sodara Kandungku. Anak di luar nikah pamanku. Biarkan Diabelajar Pelajaran. Juga bagus. Lalu kamu tahu, dia suka Nie Junyi enggak? Cowok seperti Yige. Di Kalangang Gadimuda. Pasti banyak yang suka padanya. Oh. Tidak menyangka. Kamu cukup populer. Maaf membuat Anda tertawa.
Nie Junyi, Kamu bisa masak enggak? bisa. Tapi rasanya kurang enak. Yang penting bisa sajian malamku serahkan padamu ya. Oke, Aku bisa makan sedikit saja. Kalau nggak mau makan, ya sudah, aku nggak peduli. HMP. Tampilannya lumayan. Sayang, kamu sudah kerja keras. Kamu makan dulu. Enak enggak? lumayan, enak kok. Dengan kemampuan masak begini, Gimana bisa ngurus anak dengan baik? Yang penting enak. Aku kenyang. Kenapa makannya? Jadi sedikit sekali. Butlernya, bantu ayahku cari koki handal. Ajari dia masak. Conya, Anda baik-baik saja. Sudahlah. Kalung mahal dijual tak sepadan. Lagi pula, aku butuh perhiasan yang layak. Sistem. Kamu punya cara lain dapat uang? Cara ini dapat uang. Terlalu ribet. Ratu, cari uang. Untuk apa uangnya? Aku mau beli rumah. Aku cepat atau lambat akan cerai. Dari Niek Jun. Karena akan bawa 2 anak pergi, harus punya tempat tinggal. Bunda, bagaimana jadi influencer? Anda musisi kecapi nomor 1 di Saturn Liang, rekam video main kecapi dan unggah ke internet untuk acara kalau hanya main kecapi. Tidak ada salahnya. PAKNI, Projekt Southern City. Masuk tahap penilaian akhir. Proyek Creative Park. diperkirakan akan mulai evaluasi minggu depan. Ternyata dia suka Gukin. Paman Wu. Dengar-dengar kamu sedang memilih Gukin. Kenal banyak kolektor Gukin. Buatkan daftar. Aku ingin membeli beberapa Gukin. Tak sangka bos juga bermain trik nikah dulu cinta kemudian. Tanggan. Xiaoyi anak ini. Tiba-tiba ingin beli Gukin. Bukan. Kamu membelikannya untukku kan? Apa yang kamu lakukan? Renovasi ya. Aku membeli beberapa Gukin dari berbagai kolektor. Mau memberikannya padamu sebagai hadiah. Gukin. Berapa banyak yang kamu Totalnya ada 23. Aku memilihkan ruang musik untukmu. Bisa main piano. 23 buah. Pasti mahal, kan? Untukmu. Nggak perlu dihitung. Suka nggak? Lumayan. Pak Nie. Pak kelima datang. Paman kelima datang. Ini pasti istri Xiaoqi, Namke, kan? Paman Wu. Sengaja kirim Nie Junyi pergi. Ada yang ingin dibicarakan dengan saya? Orang tua Xiaoyi sudah lama wafat. Kakaknya bunuh diri. Sendirian membesarkan anak, mengurus perusahaan dan keluarga. Semua sekitarnya adalah serigala dan harimau. Jadi dia jadi dingin terhadap segalanya. Jika mengabaikan kedua anak, itu bisa dimengerti. Aku lahir sarang ular dan serigala. Tekanan keluarga, bahaya istana. Tak bisa lengah sedikit pun. Pengalaman Nie Junyi, aku merasa kasihan. Tapi jangan abaikan Jin Yan dan King Ning. Aku tahu. Kau tidak ingin menikah dengan Xiaoqi. Tapi aku bisa lihat. Kau sangat peduli dengan Jin Yan dan King Ning. Biarpun demi kedua anak, paman masih berharap kamu. Coba untuk mengerti Xiaoyi. Teori paman ini tidak setuju. Mengerti Nie Junyi? Jin Yan dan King Ning adalah anak-anak saya. Saya pergi dulu. Paman.
Apa yang kalian bicarakan? Xiaoya, Paman Wu berusaha menjodohkanmu dengan Nanke. Aku memintanya terima kamu demi anak-anak. Tapi sikapnya sangat keras. Anda paman kandung saya. Sekarang dia mengira saya bersikap baik padanya. Karena Jinyan dan King Ning. Bagaimana ini? Bagaimana kalau saya jelaskan ke Nanke? Aduh, Jangan. Kalau Anda terus menjelaskan, saya bisa cerai. Nyonya, Katakan saja, tentang apa yang paman kelima katakan? Hang. Saya tahu. Maksud paman kelima adalah, kamu dari kecil kurang hubungan keluarga, gampang mengabaikan anak. Izinkan aku merawat anak dengan baik. Jangan percayai semua kata-katanya. Bukan karena aku percaya dia. Memang begitulah pendapatku. Dulu kamu begitu padaku, kan? Jadi, dia masih ingin cerai dan membawa anak pergi. Madam, aku tidak ingin cerai denganmu. Kenapa? 2 tahun pernikahan. Bukankah itu kita sepakati? Jadi, semua hanya harapanku sendiri. Nanke. Tentang Jingyan. Tentang King Ning. Tentang kamu. Aku sudah berusaha untuk berubah. Jadi, kamu bisa pikirkan lagi. Gak mau cerai sama aku? Aneh. Kenapa detak jantungku jadi kacau begini? Nggak mau cium ya udah minggir. Ayah, ibu, ayo makan. Makan dulu. Lain kali jangan ceroboh lagi. Maksud ayah apa sih? Mau aku lain kali jangan ribut begitu? Bodoh. Biarkan kami lain kali jangan ganggu dia dan mama berciuman. Kamu lagi nggak? Ini semua buat kamu. Sertifikat properti, sertifikat rumah, perjanjian pengalihan saham. Ini semua buat aku. Kenapa rasanya? Kembali ke Liang Selatan mengelola perbendaharaan. Nyonya, mulai sekarang semua harta di rumah bisa kau atur sesuka hati. Aku tak butuh banyak uang. Kamu hanya perlu memberiku sedikit uang saku saja. Kamu nggak takut? Aku bawa kabur uangnya? Dia jelas tahu aku ingin cerai darinya. Masih serahkan harta padaku. Kasih dia satu kesempatan lagi. Baiklah. Kalau begitu, aku terima dengan senang hati. Kakek, kamu sudah lama tidak pulang. Ibu membuat makanan yang kamu suka. Kamu dan Pak Nie cepat balik. Oke, aku tahu. Ibu kandung pemilik merepotkan. Ibu kandung pemilik Memang tipe yang mudah jatuh cinta. mengabaikan penolakan keluarga menikahi pria miskin Shen Wenlin. Keluarga Luo terpaksa setuju Shen Wenlin menumpang. Shen Wenlin tanpa mahar tinggal di villa. Anak masih bisa pakai marganya. Benar-benar rejeki nomplok. Hari ini aku tidak ada acara, bisa temani kamu pulang. Kalau tidak bagaimana? Apa kamu mau aku pulang sendiri? Tidak berani. Kalian juga ikut.
Boleh? Kenapa tidak? Sudah menikah dengan ayahmu. Kamu dan King Ning anakku. Pulang ke rumah nenek ada masalah? Bisa pulang ke rumah ibu, ketemu nenek. Ketemu nenek. Ini dianggap sebagai status untukku kan? Pak Nia silakan duduk. Bagus sekali Pak Nie sudah datang. Bawa banyak barang. Panggil aku Juni saja. Oh ini. Jingyan dan King Ning, kan? Hai ibu mertua. Oh, anak yang baik. Keke, kamu masih marah ayah? Marah apa? Marah karena kamu paksa aku menikah. Masih marah. Ibu Presiden Shen. Dokumen sudah dikirim. Dokumennya taruh di sini saja. Di sini makannya. Dia tidak akan keberatan. Ini asisten saya. Dia anak bernasib malang. Nyonya, bagaimana menurutmu? Wajahnya mirip Shen Wenlin. Tak disangka bisnis Shen Nanke berkembang begitu baik. Semakin Shen Nanke diperhatikan oleh Nie Junyi, semakin menguntungkan bagiku. Ming Jie. Apa marga kamu? Seya Bermarget. Menggunakan nama keluarga ibu. Ayahmu gimana? Ayah, Maaf, tidak tahu. Ayahmu sudah meninggal. Maaf. Saya tidak tahu. Ayahmu sudah meninggal. Shen Nanku. Siapa yang menyuruhmu bilang, di mana sopan santunmu? Hehehe. Cepat minta maaf ke Ming Jie. Tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa, Nona besar tak perlu khawatir. Ming Jie ini benar-benar bisa menahan. Dan Shen Wenlin ini. Benar-benar melindunginya. Maaf. Saya salah bicara. Sayang. Hari ini tidak makan malam. Pak Nia. Pak Shen. Apakah kehadiran saya membuat Nona besar tidak senang? Shen Nanke melawan saya. Wenlin saya. Shen Nank berani melawan Wenlin. Sewaye. Semua ini berkat putri baik yang telah kau besarkan. Wanita. Berani mencampuri urusan Presiden Shen? Diamlah. Ini adalah rambut Ming Jie. Sebaiknya Anda meminta seseorang. Apa hubungannya dengan Shen Wenlin? Anda mencurigai Ming Jie. Dia adalah anak haram ayahmu. Hang. Nona. Nyonya dipukul lagi. Cepat selamatkan dia. Keke tidak sengaja, dia hanya. Kalian berdua apa? Shen Nank, dengan apa dia berani menentangku. Shen Wenlin. Berhenti sekarang juga. Shen Wenlin. Apa orang jahat yang belum beradab? Tuan Shen. Makan dari keluarga Luo, memukul putri keluarga Luo, semua pekerjaan buruk dilakukan olehmu. Tidak baik, kan? Salah paham, Keke. Papa, Mama bercanda, begitu juga kamu. Kenapa sampai mengganggu tuannya? Apakah ini masih Shen Nanke yang selalu menahan diri? Kenapa dia seperti orang yang berbeda? Shen Nank, apa kau gila? Aku juga bercanda denganmu. Gimana? Lucu gak? Cerai Kiki. Jangan urusin aku, cepetan pergi. Nona Roland. Lihat diri, begini. Jatuh cinta, anakku dan aku jadi ikut menderita. Bahkan diancam orang.
mengundang bahaya ke rumah sendiri. Biarkan menantu merebut harta Luo. Memberikan usaha keras orang tuamu begitu saja. Kau mengecewakan orang tuamu, dan juga diri sendiri jika masih punya harga diri. Ikut aku. Biar aku bantu Anda bangun. Pak Nie. Dengarkan penjelasan saya. Keinginan istri saya sama dengan keinginan saya. Apa yang bisa kamu katakan kepada istriku? Jika dia mau mendengarkan. Paman kelima. Sekarang ada Nie Junyi yang mendukungnya, takutnya dia tidak akan mendengarkanku lagi. Lalu, Bagaimana dengan proyek Taman Kreatif Nie? Aku masih berharap itu bisa membangkitkanku. Jangan sampai gagal. kenapa panik? Shen Nanke paling peduli pada ibunya. Selama Roland masih di keluarga Shen, Shen Nanke tidak berani membangkang. Benar. Kalau begitu aku pukul dia beberapa kali lagi, Shen Nanke pasti akan patuh. Kenapa nenek tidak bercerai? Perceraian bisa diandalkan sendiri. Tidak bisa mengandalkan orang lain. Ke pintu depan cari Paman Chen. Biarkan dia mengantar kalian pulang dulu. Ayo pergi. Apakah sebelumnya, karena pengalaman ibumu? Kamu berpura-pura menjadi gadis baik? Oh ya. Nie Junyi Aku sudah berubah. Shen Nanke. Kita satu keluarga. Aku bukan Shen Wenlin. Tapi di sini bersamaku, kamu bisa bebas tanpa batas. Nie Junyi. Terima kasih. Saya tanya sekali lagi, bercerai atau tidak? Selalu minta maaf padaku. Tidak melakukan hal lain yang mengecewakanku. Kalau saya bilang, dia punya anak di luar nikah. Tidak mungkin. Ayahmu menjamin, hanya aku satu-satunya. Keras kepala. Jaga dirimu. Shen Nanke. Setelah menikah, temperamenmu lebih besar. Ingat, kamu bermarga Shen, ibumu di keluarga Shen. Sejak kecil, berapa kali dengar ini? Bicara saja. Apalagi kamu suruh aku lakukan. Bantu aku mencuri rencana pengembangan dari Nie Junyi. Kalau aku bilang itu tidak mungkin, Sebelum kamu menolak aku, Shen Nanke. Pikirkan dulu tentang ibumu. mengancamku? Atau mau memukuli ibuku lagi? Silakan coba saja. Sudah kedengaran kan? Nggak perlu sembunyi, keluar saja. Lihat, dia memang seperti itu. Mengancamku dengan memukulmu. Alam. Aku marah karena Keke menyundutku dengan puntung rokok. Aku hanya mencoba menakutinya dengan apa yang kukatakan tadi. Kamu salah karena bersikap kasar terhadap ayahmu hari ini. Jadi, kau juga ingin aku mencuri rencana Nie Junyi? Tidak, Keke. Bukan itu maksud ibu. Yang dimiliki keluarga Nie adalah mimpi. Tidak harus dicuri. Nyenye Zhou, kamu tidak pergi. Pak Shen. Kamu ancam istriku. Dia pasti tidak mau menyerahkan proyek padamu, jadi sudahi saja.
Paknya, bukan seperti yang Anda kira. Saya bisa jelaskan. Bawa dia ke tempat seharusnya. Biarkan orang di dalam bermain dengannya. Jangan biarkan muncul lagi di depan istriku. Pakni. Capek seharian ya? Pulang istirahat dulu. Shen Nanke. Ini rumahmu. Aku. Jin Yan dan King Ning. Keluarga kamu. Tahu kamu selalu menyalahkanku. Tidak mengurus King Ning dan Jin Yan dengan baik. Tapi sudah bilang pada asisten Xie untuk menunda banyak pekerjaanku. Waktu berikut akan benar-benar menemani kalian bertiga. Kamu suka menyusahkan orang lain. Hal-hal detail biar aku yang urus. Sudahlah. Bagaimana tugas yang aku minta kamu cek? Ternyata aku benar menebaknya. Si Shen Wenlin ini berani sekali. Orang lain takut anak tidak sah ketahuan, tapi dia malah ditunjukkan di depan mata semua orang. Lalu, Nyonya ingin melakukan apa selanjutnya? Sebentar lagi ulang tahunku, aku ingin buat pesta ulang tahun. Oke, serahkan padaku. Aku pasti akan membuat istriku dan beberapa orang puas. Akhir-akhir ini ada yang menjenguk. Tidak ada. Bukankah Shen Nanke paling menyukai ibunya ini? Kenapa tidak peduli padanya? Apakah ada yang salah dengan rencanamu? Jalan Shen Namke tidak berhasil. Kamu lebih baik mencuri sendiri saja. Proposal proyeknya Nie Junyi. Hari ini ulang tahunmu. Kamu tidak perlu datang. Aku bisa pergi sendiri. Tidak apa-apa, bukan hari yang penting. Aku bicara dengan Junyi, keluarga kita. Cukup makan bersama. Itu. Apakah ayah itu akan datang? Tentu saja. Siapa bisa absen dari makan ini? Tapi tidak bisa kalau dia yang absen. Ayahmu sudah menjelaskan padaku. Katanya semua milik keluarga Shen bisa diberikan padamu. Kamu satu-satunya anaknya. Semua diberikan pada Shen Mingjie, mungkin. Dia tidak akan membiarkan anak kesayangannya kelaparan di jalanan. Baiklah, ayo pergi. Aku di depan pintu, Shen Wenlin dan Mingjie naik. Kamu bersiap. Siap, Nyonya. Mari kita pergi. Turun menjemput ibu mertua saya. Dan juga Nyonya. Ini adalah proposal proyek taman kreatif. Ini rahasia? Aduh. Sepertinya Tuan Nie benar-benar baik pada Shen Nanke. Dengar-dengar ruang VIP ini minimal harus belanja 3 juta. Pastikan mendekati Tuan Nie dengan baik, cari kesempatan curi rencana. Aya, lia ini. Proyek taman kreatif. Tuan Nie meletakkan barang penting di sini. Berhasil dengan mudah, hebat, ayah. Jika selesaikan proyek ini, saya bisa kembali ke keluarga Shen dengan bangga. Selesaikan proyek ini, bisa kembali ke keluarga Shen bangga. Ya, mulai sekarang kamu tidak perlu lagi pura-pura jadi asistennya. Akan memberitahu seluruh dunia. Kamu adalah anak kandungku. Apa Yang Camus Katakan? Anak kandung apa? Kamu bilang Keke satu-satunya anakmu. Tenang, jangan berteriak di sini. Menikahi aku untuk uang dan membesarkan anak di luar nikah.
Bahkan di hari ulang tahun Keke. Kamu bawa anak di luar nikahmu kemari. Orang jahat ini. Kamu dan wanita yang melahirkan dia. Diam. Aku dan Ibu Mingjie saling mencintai. Dulu keluargamu memaksa aku menikah. Mingjie sebenarnya lebih tua setengah tahun darinya. Dia adalah orang jahat. Kim Wen-lin. Kamu bukan manusia, aku ingin cerai denganmu. Serai. Mendenges. Apakah masih berpikir bahwa kamu adalah putri sulung Mendenges? Perceraian. Aku akan membuatmu pergi tanpa membawa apa. Anda tidak bisa membawa uang. Orang-orang yang pergi tanpa membawa, hanya kamu yang akan menjadi Shen Wenlin. Lihat. Apa kamu lupa? Kakek saya sebelum meninggal membuat perjanjian tambahan khusus. Tertulis hitam putih. Jika Shen Wenlin berselingkuh, semua saham dan aset namamu otomatis berpindah ke nama saya, dan kamu keluar tanpa sepeser pun. Tidak. Tidak mungkin. Orang tua menipuku. Bahkan saat akan meninggal, kakek masih berpikir, apakah kamu ingin Shenek. Kau wanita. Bawa anak haramu keluar dari keluarga luo. Bawa anak haramu keluar dari keluarga luo. Ayah, jangan terburu-buru. Proyek Taman Kreatif. Kita tidak akan khawatir di sisa hidup kita. Keluarga Shen dan kekayaannya tidak ada apa-apanya. Benar. Kita alihkan proyek taman kreatif itu. Akan jadi miliarder. Pakai APA lawan kami. Hahaha. Apa kamu yakin? Pegang rencana yang benar? Kenapa bisa begini? Kenapa? Kalian bersekongkol menjebakku. Tuan Shen. Mencuri rahasia bisnis adalah kasus kriminal. Selamat. Sisa hidupmu tidak perlu khawatir makan, karena penjara menyediakan makan. Shen Wenlin dan Shen Mingjie diduga mencoba mencuri rahasia perusahaan. Ini masalah. Sekarang kalian resmi ditangkap. Mohon maafkan aku. Tahan-tahan kita bersama. Mintakan belas kasihan tuannya untukku. Orang itu, aku ingin dia pergi dari rumah kita. Kumohon. Ayah. Kim Wen-lin. Karena aku memaafkanmu berkali-kali. Kau jadi tidak tahu batas dan menyakiti kekekku. kali ini? Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti putriku lagi. Kau orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak akan mendapat akhir yang baik, Roland, Shen Nanke. Kalian tidak akan mati baik-baik. Bagaimana Shen Wenlin dan Shen Mingjie tahu tentang hal di Creativity Park? Apakah di belakang mereka ada orang lain yang ingin menjatuhkan saya? Maka mereka memanfaatkan Nanke. Kemudian harus selidiki hal ini dengan baik-baik. Ini rumah baru yang dibeli. Tolong beri ke ibuku. Dia tak ingin tinggal di rumah keluarga Shen sekarang. Baiklah, Nyonya. Kapan kamu membeli rumah baru? Belum bilang ke aku. Aku beli ajak Jingyan dan Qingning pergi. Tapi sekarang kelihatannya sepertinya tidak butuh. Maksudmu tidak bercerai denganku? Iya. Akhir-akhir ini kamu cukup baik. Jadi, mau perpanjang masa percobaan setahun. Menilai kamu lagi. Nyonya, saya akan berusaha yang terbaik. Tanya pertanyaan sederhana. Apakah Anda punya pacar? Saya sudah menikah. Berapa lama dari pacaran ke pernikahan? Kami menikah dulu, baru pacaran. Begitu, menikah dulu, saat menikah dengan... Apakah Anda memikirkan kehidupan setelah menikah? Waktu itu saya berpikir untuk bercerai setelah 2 tahun menikah. Memang tidak pernah terpikirkan.
akan mencintainya seperti ini. Lalu menurut Anda, Istri Anda berubah setelah menikah, jadi lebih lembut. Sepertinya ibu tidak banyak berubah, dia selalu baik kepada kita, ya? Saya merasa ibu saya baik dari segi penampilan dan kepribadian. lagi ngobrol apa? Menjadi betapa beruntungnya. Hidup tenang seperti air mati. Bisa bertemu dia.